suaranya. Coba ulang lagi. Oke. Selamat siang Bapak Karel. Oke, selamat siang Ibu. Oke, Bagaimana kita langsung mulai kita saja? mulai. Nah, kita mulai nanti Bapak Karel tahap pertama jadi coach, saya jadi coachingnya. Oke. Mulai sudah. Pagi. Baik, Ibu Ica, selamat siang. Ya Bapak, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bapak, baik. Kalau saat ini perasaannya bagaimana Ibu? Eh, Baik-baik saja Bapak. Baik-baik saja ya. Ya, Baik. Kira-kira eh, apa yang mau disampaikan atau didiskusikan pada kesempatan ini, Ibu? nah, ini Kak Bapak terkait dengan hasil pertemuan kemarin ini Kak Bapak. Ya, Ini yang apa namanya yang melimpahkan tugas kepada saya sebagai ketua panitia dalam Festival P5 yang akan datang 1 minggu ini, saya minta pertimbangan kembali Kak Bapak, minta pertimbangan kembali karena mengingat saya punya kinerja ini kan deadline waktunya ini masih 2 minggu, lagi 2 minggu sudah, sementara saya butuh persiapan untuk selesaikan ini nih Kak Bapak. Barangkali bisa untuk kita revisi kembali hasil rapat kemarin itu terkait dengan saya punya tugas sebagai penanggung jawab utama untuk Festival P5 nih Kak Bapak. Gitu. oh, Saya berarti rasa maksudnya, kurang, konsisten sudah saya punya kerja ini kan, itu. iya, maksudnya eh, Ibu merasa kurang siap untuk menjadi berkaitan dengan berbagai tugas begitu, Ibu? Iya, eee, untuk, tetap peran dalam itu tugas menyukseskan Festival P5 itu Kak Bapak, bisa, cuman ini menjadi penanggung jawabnya itu yang saya agak kerasa, apa namanya, perlu untuk direvisi lagi karena Eee, ma apa namanya, barangkali bisa kan kasih limpahkan ke teman-teman yang lain saja dulu. Mengingat saya punya kinerja nih Kak, Bapak, deadline waktunya ini lagi 2 minggu saja, Iya, iya. gitu. Masih butuh persiapan yang fokus dari saya untuk bisa ini, begitu. Jadi intinya Ibu masih mau terlibat di dalam, tetapi Tetap, tanggung jawabnya jangan sebagai ketua begitu, Ibu ya? iya, saya tetap, maksudnya tidak terlepas dari saya bergabung di dalamnya, tetap nanti saya bergabung, hanya barangkali bisa penanggung jawab itu karena Ka kalau dari penanggung jawab ini, Kak, berarti kita yang mengkoordinir teman-teman gitu. Jadi saya agak setengah mati begitu, jadi saya juga kemasan bagaimana kerja kalau saya memaksa saya punya diri itu, Pak Karel, akhirnya saya kerja tidak ini, tidak konsisten dan tidak on time nanti. Iya, Ibu. Berarti tujuannya Ibu itu supaya jangan menjadi atau seperti apa, Ibu? Kira-kira tujuannya misalnya diskusi ini tadi, kira-kira apa Saya punya tujuan Ibu atau idealnya yang seperti Ibu mau? Tujuannya tadi Kak, Pak, untuk tugasnya saya sebagai penanggung jawab utama Festival P5 ini bisa, berikan kepada teman-teman yang lain, karena saya yakin ini kan teman-teman ini kan punya kemampuan juga, bahkan ada yang lebih juga dari saya, begitu. Oh, Bukan karena saya tidak mau bekerja di dalamnya, tetap saya bekerja, tapi saya takutnya nanti kalau saya memaksa diri, maka saya punya kerja nanti sudah tidak fokus, tidak eee fokus, ya heeh, betul. karena masih ada tugas yang harus saya segera selesaikan juga di minggu-minggu terakhir nih, Kak, Pak, begitu. Ya, baik sudah Ibu. Eee apa rencana yang ada di dalam benak Ibu untuk bisa mengatasi persoalan ini? Barangkali ada rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi, kesulitan yang Ibu hadapi? Saya punya konsepnya begini, Kak, Pak.
penanggung jawabnya ini kita pilih teman yang benar-benar kita percaya, terus saya yakin kan sudah ada teman yang bisa kita orbit kan. Kemudian nanti kan dalam pelaksananya kita tetap sama-sama kita berkolaborasi, terus, kita susun kepanitiaannya, sefinal mungkin, kemudian kan nanti kan, dalam pelaksanaannya nanti itu tetap kita sama-sama gitu, atau bagaimana menurut Pak sebagai pimpinannya nih? Pertimbangannya dengan rekan-rekan guru atau melibatkan orang lain selain teman-teman guru yang di panitia itu, Ibu? Kita apa tuh Pak, kita, apa namanya, pertimbangkan sama-sama lagi itu, maksudnya kita revisi kembali hasil rapat kemarin Pak. Kalau tidak punya waktu sebentar pulang sekolah nih kan besok kita rapat lagi 30 menit itu, kita pilih lagi penanggung jawab utamanya. Nanti saya sampaikan saya punya, alasan. Kemarin kan saya belum langsung menolak hasil rapat kemarin karena, saya baru baca itu, batas waktu kinerja tadi malam. Kan tadi Iya, malam baru ada informasi, bahwa batas waktu untuk kinerja ini kan, lagi ini dalam waktu yang akan dekat ini, begitu. Makanya tadi pagi ini kan saya langsung punya niat memang harus ketemu dan itu, begitu. oke, berarti, rencananya nanti Ibu akan koordinir teman-teman untuk bisa berdiskusi lagi berkaitan dengan ini, Ibu, kira-kira Iya begitu, Ibu? iya Pak, yang terpenting kan atas izinannya Bapak, kemudian nanti saya sampaikan saya punya alasan yang kuat mengapa saya, perlu untuk, lepas lagi tuh tugas, utama kemarin, Pak. Oke, baik, Ibu. Kira-kira maaf, dalam rencana aksi ini berkaitan dengan, mengumpulkan teman-teman, siapa-siapa yang bisa membantu Ibu atau yang dilibatkan di dalam, perencanaan ini nanti, Bu? Kita semua anggota teman guru sejak Pak, sehingga besok, sebentar atau besok, kita cukup pilih lagi itu penanggung jawab utamanya, hanya ganti saya punya posisi sih. Karena sebagai penanggung jawab utama nih Pak, berarti dia harus kontrol keseluruhan, begitu. Jadi saya agak setengah mati bagaimana teman-teman guru, terus mengontrol kita punya kesiapan, sementara saya punya kinerja nih kan belum, lagi berapa itu yang saya harus tuntaskan itu. Maka saat tadi malam tuh saya agak, bagaimana sudah ini besok nih. Oh, berarti melibatkan teman-teman, guru, Bu, ya? Iya paham, kalau bisa. Ya, baik sudah, Ibu. Semoga dengan, kolaborasi bersama teman-teman, apa, eee, yang menjadi beban di pikirannya Ibu bisa Mmm, cepat teratasi. Eee, itu rencananya koordinir teman-teman itu kira-kira kapan, Ibu? ya kalau memang kita sebentar pulang sekolah nih Pak, ada waktunya biar kita pakai 30 menit atau misalnya kalau besok ya tergantung dari pimpinan tuh Kak, ada waktu gitu, untuk ya sama-sama kita duduk kembali itu Pak, gitu. Ya, baik Ibu, terima kasih, sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan berbagi dengan saya. Eee, juga sudah disampaikan tadi jalan keluar yang akan Ibu Iya lakukan. iya. Harapan saya, semoga apa yang Ibu lakukan ini, bisa mengurangi beban Ibu dan pada akhirnya rencana kegiatan P5 ini tetap, berjalan dan berhasil. Iya. Baik Ibu, sampai ketemu lagi di, kesempatan berikut. Saya tunggu, seperti apa hasil dari diskusi kita hari ini dengan tindak lanjut yang akan, Ibu lakukan. Itu Iya, saja Kak. Ibu, terima kasih banyak, selamat, siang. Ya, selamat siang Pak Karel, terima kasih banyak. Oke, Kita tukar posisi sudah ya, baik, saya Ibu. jadi coach sudah. Coach. Jam 15.35, maksimal 15 menit tadi, Bu. Kita Iya, mulai, Bu. oke. Nah, Pak Karel,
Selamat Ya, Ibu. pagi. Selamat Tadi ma pagi, Ibu. tadi malam kalau tidak salah ada WA ke saya katanya mau bertemu dengan saya hari ini kah? Betul, Ibu. Baik Ada sudah. yang saya mau diskusikan dengan Ibu yang menjadi eee beban di pikiran saya, Ibu. Oh ya, baik sudah kalau begitu kita kita diskusi saja sekarang. Saya rasa di sini kan, kita tidak ada ini toh. Kenapa? Ada hal apa yang mau disampaikan kepada saya nih, Pak? Begini, Ibu, kebetulan kami di sekolah ini kan ada penjaga sekolah, Mhm, status umumnya penjaga sekolah, tapi multifungsi juga. Eee, Selama ini beliau ini kadang melupakan tugas pokoknya. Dia mmm, lebih banyak ke peran seperti, guru juga. Jadi mmm, saya masih bingung, apakah saya nanti harus memanggil dia secara pribadi, mhm, atau kira-kira seperti apa nanti yang langkah yang saya mau ambil. Jadi saya sekarang posisinya bingung di satu sisi, dia ini termasuk bagian dari kami secara status, dia penjaga sekolah, tetapi di sisi lain usianya hampir sama dengan saya, Ibu. Itu yang menjadi, oh, eee, beban dalam pikiran saya, Ibu. oh iya. Iya Kak, berarti kesimpulan iya tujuannya tadi ini Pak Karir rasa beban kah? Bagaimana cara, mengingatkan dia itu untuk laksanakan dia punya tugas sesuai tugasnya itu Kak? Iya, saya punya harapan bahwa beliau ini bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksinya, misalnya datang pagi, membuka ruangan Iya iya iya. kantor, dan lain-lain yang berkaitan dengan tugas pokok beliau. Baik, selama ini Pak Karir sudah ambil tindakan seperti apa dengan, penjaga sekolahnya itu selama ini? Selama ini dalam situasi yang tidak formal, saya biasanya dalam suasana, kekeluargaan, rekreasi, saya hanya Mhm. berupa guyonan. Iya. Guyonan supaya bisa memperhatikan apa yang menjadi, tugas pokoknya. Tetapi, hasilnya belum nampak signifikan begitu, Ibu. Oh, berarti, selama ini Pak Karel sudah buat, suatu pendekatan ya, tetapi ya Ya, hasilnya masih seperti itu. Nah terus, betul. langkah selanjutnya kemarin itu, maksudnya Pak Karel tidak selidiki lebih dalam lagi? Misalnya seperti apa begitu, supaya bisa mengetahui ya Kak, kenapa sampai dia berbuat seperti itu, begitu? Tidak ada langkah Eee, lanjutan toh? iya, iya, iya. Selama ini, memang saya belum mengambil langkah apa-apa untuk beliau ini selain tadi yang saya sampaikan, Mhm, eee hanya kebetulan saya juga masih baru menjadi kepala sekolah di sekolah ini dan bertugas baru belum genap 2 tahun. Eee, Memang menurut teman-teman, beliau punya kelakuan memang kadang seperti melebihi, kapasitasnya sendiri. mhm, iya, Iya, oke. Oh, setelah melakukan pendekatan dalam situasi yang non formal, ini Pak Karel juga pernah melakukan pendekatan ke beliau secara formal? sejauh ini, belum, Ibu. Kalau begitu, kira-kira bagaimana menurut, Pak Karel ke depan itu? Selanjutnya mulai besok itu pendekatan ke beliau itu kira-kira bagaimana? Memang dalam, benak saya akan coba memanggil beliau Mmm, di ruangan saya, coba berdiskusi, eee, mungkin saya bisa menggunakan pendekatan, coaching ini nanti supaya tidak terkesan bahwa saya sedang, seperti beliau. Jadi saya iya, mungkin bisa, minta pendapatnya kira-kira bagaimana, eee, supaya sekolah ini aman, kemudian bersih, anak-anak mmm, bisa tertib, saya coba minta pikirannya beliau kira-kira seperti apa yang, oke, beliau inginkan. iya.
Itu Itu berarti konsep saya, Ibu, saya pikir. itu rencananya Pak Karel setelah ini untuk melakukan pendekatan lebih lanjut ke beliau nih. Iya. Ya. Nanti kan bentuk komitmen dari Pak Karel nanti dari rencana itunya apa? Untuk lebih jauhnya seperti apa saya belum punya itu, tetapi saya hanya punya pikiran untuk mengambil langkah pertama terhadap beliau ini. Saya coba mendekati dia secara personal, berdiskusi empat mata, eee, untuk bisa mencoba menyadarkan beliau lah. Iya, iya. Sedangkan untuk lebih jauh dari itu, saya belum punya konsep seperti apa langkah, selanjutnya itu. Ya. Saya juga sependapat dengan Pak Karel, dengan rencana dari Pak Karel tadi itu salah satu alternatif, karena tadi kan sudah disampaikan oleh Pak Karel tadi tahu sudah melakukan pendekatan yang non formal dengan beliau. Hanya sekarang nanti kan setelah dilakukan pendekatan non formal, beliau punya tindakan ternyata masih seperti itu. Maka tadi kan rencana dari Pak Karel itu kan mau melakukan pendekatan yang formal kepada beliau. Itu saya sepakat. Makanya saya bilang nanti mudah-mudahan kolaborasi ini kita berkomitmen sama-sama. Ya, kita berkomitmen sama-sama untuk bisa berkomunikasi dengan beliau sehingga tujuan beliau kita terima di sini kan dengan tugas pokoknya seperti apa kan harus kita sampaikan itu kepada beliau supaya tidak terkesan seperti yang Pak Karel sampaikan tentu dia melebihi dari dia punya kapasitas dan saya juga sebagai orang yang bagian dari tanggung jawab tugas ini maka kita sama-sama bertanggung jawab atas persoalan ini begitu Pak Karel saya rasa apa namanya kita mencoba dulu dengan segala berbagai pendekatan. Seperti yang Pak Karel bilang tadi kita kan menegurkan dari sisi kemanusiaan kan tidak layak, mengingat usianya sama dengan kita gitu. Maka ya coba dengan cara seperti itu atau bagaimana Pak Karel ya? Ya, saya pikir, untuk langkah yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini, Iya, coba berdiskusi secara pribadi dengan, yang beliau. beliau Iya. ya. Itu. Baik sudah. Kalau begitu saya menunggu informasi selanjutnya nanti Pak Karel. Kalau misalnya pendekatan yang kedua ini yang kita sepakat tadi itu masih belum ada perubahan, maka nanti kita pikirkan kembali lagi nanti seperti apa tindakan yang bisa kita ambil lagi supaya bisa kembalikan dia punya posisi yang sesungguhnya. Tapi Pak Karel, Iya iya, Ibu, betul. bagaimana sudah apa? Sudah selesai kita punya topik ini? Saya pikir, hampir selesai, Ibu, tetapi, ada satu 2 hal yang saya mau sampaikan karena berkaitan dengan persoalan saya tadi mungkin, Hmm? saya memang mungkin berpikir bahwa kebetulan, orangnya ini, eee, apa namanya, yang sok tahunya lumayan tinggi, Iya, iya, iya. sehingga saya berpikir mungkin beliau ini, dia tidak tahu mungkin apa yang menjadi, tugas pokoknya dia. Nah, Iya, ya, ya. sehingga, mungkin nanti kan saya juga tidak tahu, pimpinan sebelumnya apa pernah diberitahu kepada beliau, Ya, bahwa inilah yang menjadi tugas pokoknya beliau ini. Secara tertulis pun saya lihat, tidak ada, tetapi, mungkin saya pikir karena beliau ini tidak tahu secara pasti apa yang menjadi tugas pokok dia, makanya dia, kerjanya juga tidak fokus ke apa yang menjadi tugas pokoknya. Kadang ambil atau melaksanakan tugas yang sebenarnya bukan tugasnya beliau. Sehingga ya, mungkin itu juga nanti yang saya mau sampaikan bahwa yang lain-lain itu mungkin tambahan, tetapi yang menjadi tugas pokoknya seperti ini ya, kalau bisa disebut atau didaftar ini yang menjadi tugas pokoknya. Itu dalam, pikiran saya, untuk bisa merubah, situasi, yang saya hadapi ini, Bu. ya. Kalau begitu nanti dia punya apanya Pak Karel, maka
coba cek kembali di administrasi sekolahnya itu, lihat SK-nya itu, SK-nya beliau itu, jelas di situ kan dia punya surat keputusan dengan perincian tugasnya. Ya, Nanti, bisa bisa, apa namanya, mungkin beliaunya lupa dengan SK, nanti Pak Karel kan bisa, apa namanya, jadikan itu sebagai pegangan Pak Karel untuk ketika sampaikan ke dia bahwa tugas pokoknya dia itu sudah seperti itu. Makanya dicek kembali administrasi-administrasi sekolah, karena seperti yang Pak Karel bilang tadi kan Pak Karel baru pimpin di sekolahan itu. Maka coba koordinasi kolaborasi dengan operator sekolah untuk, lihat kembali file-file SK-nya. Supaya itu kan bisa begitu melakukan pendekatan, Pak Karel bawa dengan itu SK tugasnya itu, penjaga sekolah itu, begitu. Nah, selain daripada kita punya solusi tadi itu, mau melakukan pendekatan itu karena kita kan belum melakukan tadi nih ya, pendekatan yang kedua tadi itu. iya betul. Misalnya di pendekatan keduanya nanti, responnya itu masih seperti itu, maka ya kita duduk kembali, kita perlu bicara lagi, bahkan perlu libatkan guru-guru juga, bagaimana tanggapan dari para guru, begitu seperti yang Pak Kadal sampaikan. Supaya kita sama-sama, rasa tanggung jawab atas persoalan ini, tidak hanya Bapak Karel sendiri, tetapi juga dengan teman-teman guru yang lain, Iya, Ibu, betul. begitu. Mhm. Saya pikir untuk sementara saya rasa jalan keluar yang, eee, akan saya tempuh, saya coba sudah temukan sedikit Ibu, soal berhasil dan tidaknya nanti, tapi kan kita harus berusaha dulu dengan langkah seperti ini. Jadi Iya, terima kasih Ibu atas, masukannya, siap siap. semoga, eee, ini nanti bisa membantu saya untuk bisa keluar dari, situasi ini Ibu. Itu saja Ibu, Iya terima kasih. iya Pak Karel, iya iya. Sudah selesai Ibu Icai? Sudah, Kita di kolom chat itu ada dari Pak Fasil itu langsung isi dengan lembar refleksi. tidak ada lembar refleksi, dia belum kirim. Pak Fasih belum kirim ini. Iya, tapi di sini ada tulisan tuh. Silakan dilanjutkan mengisi lembar refleksi selama maksimal 10 menit, masih dalam ruang bor ini ya, gitu. Berarti kita tunggu itu Ibu ya? Ya, kita tunggu saja. Tunggu Kita tunggu Pak Fasil kirim lembar. ya. Oke.
Halo Bu Ica dan Pak Karel, sudah selesai semua untuk latihan praktek coachingnya? Sudah Kak Fasil, ini sementara isi apa nih? Isi Yang Mbak refleksi? refleksi ya? Iya. Oke, baik. Silakan dilanjutkan Bu Iya Pak. Ica dengan Pak Karel. Kalau sudah nanti bisa join dari link yang ada di kolom chat ya. Ya, siap Pak. Silakan. Ya.